Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Nurul Aini dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama tentang sistem politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal atau parlementer, dan yang kedua adalah sistem politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Oke, langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sistem politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal dari segi politik. Yang pertama ada dari sistem pemerintahan. Jadi, pada saat itu, presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, sedangkan kegiatan pemerintahan dilakukan oleh menteri. Selain itu, Perdana Menteri dan Kabinet bertanggung jawab terhadap parlemen atau DPR dan sistem pemerintahan yang berjalan yakni parlementer. Yang selanjutnya adalah kabinet. Pada masa ini, kabinet disusun berdasarkan perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen, sehingga sering terjadi pergantian kabinet. Walaupun sebenarnya setiap kabinet memiliki program dan tujuan yang sama, yaitu seputar keamanan, kemakmuran, dan pembebasan Irian Barat. Namun, tetap saja ada perbedaan pada setiap kabinet, seperti halnya kabinet yang dipimpin oleh Masyumi, yang lebih menekankan penyempurnaan pimpinan TNI. Sedangkan kabinet yang dipimpin oleh PNI lebih menekankan hubungan luar negeri yang menguntungkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan pemerintahan dalam negeri. Dan perbedaan kepentingan ini menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Daftar kabinet pada masa ini adalah Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Juanda. Yang selanjutnya adalah sistem kepartaian, yang dimulai dengan Presiden Soekarno yang membentuk PNI pada tanggal 23 Agustus 1945. Yang selanjutnya ada Pemilu 1955, diselenggarakan dalam dua tahap. Tahap yang pertama yaitu pemilu untuk pemilihan DPR atau parlemen pada tanggal 29 September 1955. Dan tahap yang kedua adalah untuk memilih anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Yang selanjutnya adalah kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar. Nah, terdapat beberapa poin. Yang pertama yakni pada tanggal 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik sebanyak 514 anggota konstituante. Yang kedua, konstituante bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Yang ketiga, penetapan dasar negara menjadi masalah utama bagi konstituante. Yang keempat, konstituante akhirnya gagal dalam merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Poin yang kelima, konstituante mengadakan pemungutan suara pada tanggal 30 Mei 1959 dan lebih banyak yang memilih untuk kembali ke UUD 1945. Poin yang keenam, posisi konstituante terdesak saat A.H. Nasution menyatakan Perpu /040/1959 yang isinya larangan terjadinya kegiatan politik. Dan poin yang terakhir, konstituante akhirnya dibubarkan pada tanggal 5 Juli 1959 setelah melewati dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Lalu yang selanjutnya adalah pembahasan dari segi ekonomi. Terdapat dua permasalahan ekonomi pada masa ini. Di antaranya, permasalahan jangka pendek, yakni pemerintah wajib mengurangi jumlah uang yang beredar dan memperbaiki kenaikan biaya hidup. Dan ada juga permasalahan dalam jangka panjang, yakni pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang relatif rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diantaranya adalah Gerakan Benteng, Gunting Syafruddin, nasionalisasi The Java Bank, pembentukan Biro Perancang Negara, dan sistem ekonomi Alibaba. Pembahasan yang kedua yakni tentang sistem politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin dari segi politik. Yang pertama ada Dekret Presiden 1959. Dekret Presiden ini dilatar belakangi oleh pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin yang bertujuan untuk memperbaharui struktur politik Indonesia dan pembentukan kabinet bernama gotong royong. Isi Dekret Presiden ini sendiri yakni pembubaran konstituante, tidak berlakunya UUD 1950 serta kembali berlakunya UUD 1945, dan yang terakhir adalah pembentukan MPR yang terdiri atas DPR dan DPAS. Dan selanjutnya adalah sistem pemerintahan dan konsep politik.
Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah presidensial, di mana presiden berposisi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selain itu, presiden juga mendapat dukungan dari 3 kekuatan besar dalam menjalankan pemerintahan, yakni nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom. Setelah itu, Presiden Soekarno mengemukakan bahwa ajaran Nasakom adalah ajaran yang digunakan PKI untuk menyebarkan ideologi komunis, dan ajaran Resopim atau Resolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional bertujuan memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Yang selanjutnya adalah politik luar negeri. Indonesia adalah negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, namun mengalami penyimpangan pada saat demokrasi terpimpin. Penyimpangan tersebut diantaranya seperti politik konfrontasi NEVO dan OLDEVO. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin baru yang membagi dunia menjadi 2 blok, yakni New Emerging Forces atau NEVO dan Old Established Forces atau OLDEVO. NEVO merupakan sekumpulan negara sosialis yang dianggap progresif dan negara yang sedang berkembang, termasuk juga negara yang baru merdeka atau sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Penyimpangan yang selanjutnya adalah politik mercusuar. Presiden Soekarno berasumsi bahwa Indonesia adalah mercusuar yang menerangi negara-negara NEVO. Hal ini ditegaskan dengan mendirikan bangunan fenomenal yang memerlukan biaya miliaran rupiah dan mengadakan Games of the New Emerging Forces. Penyimpangan yang selanjutnya adalah konfrontasi dengan Malaysia. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris dianggap membahayakan Indonesia dan negara-negara NEVO. Dan penyimpangan yang terakhir adalah Indonesia keluar dari PBB. Hal ini dikarenakan karena PBB telah menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan mengganti struktur organisasi PBB. Dan yang terakhir adalah pembebasan wilayah Irian Barat yang dilakukan dengan cara perjuangan diploma, konfrontasi politik, konfrontasi ekonomi, juga militer. Yang selanjutnya pembahasan dari segi ekonomi. Kekacauan politik akhirnya menimbulkan inflasi dan membuat kehidupan ekonomi semakin merosot. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, pembangunan Dewan Perancang Nasional atau Depernas, yang akhirnya berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas pada 1963. Yang kedua, menjalankan kebijakan devaluasi mata uang rupiah. Yang ketiga, menekan poin laju inflasi. Yang keempat, menerapkan deklarasi ekonomi. Dan yang kelima adalah sistem dana revolusi. Sekian dari saya. Maaf apabila materi yang saya sampaikan tidak terlalu lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.